Kalau kita sih bilangnya cheese stick ya, tapi di sini tetap namanya pilus. Coba. Enak gurih ya. Desa Oelolot telah lama dikenal sebagai salah satu sentra produksi rumput laut. Saya pun ingin tahu bagaimana warga desa ini dalam membudidayakan rumput laut. Desa Oelolot ini kebanyakan warganya tuh kerjanya apa, Pak? Kerjanya budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut dari kapan tuh? Dari tahun 1999. 1999 sampai saat ini kira-kira tuh gimana sih, Pak? Masih berkembang terus atau bagaimana Ya, sih budidaya masih itu? berkembang dan memang itu menjadi harapan masyarakat sampai dengan saat ini. Bagaimana ini tetap ditindaklanjuti dan diperhatikan oleh pemerintah untuk pengolahan hasil yang mereka peroleh. Itu tidak hanya sekedar mereka menjual kering, tetapi bisa diolah dan menjadi bisa dijual atau menambah nafkah. Mama-mama di desa ini yang langsung membuat produk olahan seperti pilus. Halo Mama, ini lagi buat apa Mama? Ini lagi buat pilus. Saya pun ikut mencoba pembuatan pilus bersama Mama Mince. Pilus itu berarti, kan kalau yang saya tahu pilus itu bentuknya bulat-bulat putih. Ini sama tidak sama yang di Jakarta biasanya? Tidak sama. Tidak sama? Iya, agak panjang sedikit. Panjang sedikit. Oke, kita ini coba buat bareng ya Mama ya. Nah, aku coba motong ini boleh? Boleh. Ini potongnya segimana nih? Kecil-kecil atau bagaimana? Seperti ini. Nah, nanti ini setelah kecil-kecil gini, biasanya apalagi Mama proses selanjutnya? Setelah itu direbus. Jadi ini Mama Mince sekarang lagi bikin adonannya dan lagi dibentuk ya Mama ya? Iya. Ini bentuknya seperti ini, agak Iya. panjang, dimana di Kupang bilangnya pilus. Iya. Nah, ini abis itu dimasukkan ke sini, ke minyak supaya tidak lengket. Tapi saya sudah punya ya. Jadinya, kalau kita sih bilangnya cheese stick ya, tapi di sini tetap namanya pilus. Coba. Kedengeran kan kerennya? Selain pilus, hasil olahan lainnya yaitu sirup rumput laut. Pembuatannya masih terbilang sangat tradisional. Rumput laut dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan ke dalam rebusan air dan gula pasir di atas wajan yang telah mendidih di atas kayu bakar. Tahap terakhir adalah pemberian perisa berwarna hijau. Saya pun penasaran dengan bahan utama pilus dan sirup, yaitu rumput laut. Halo Mama, lagi bikin budidaya rumput laut ya? Iya, bagus sekali. Aku boleh ikut ya? Bisa bergabung. Bergabung bersama Mama.
Pemilihan bibit unggul rumput laut ialah dengan memotong bagian pucuk rumput laut yang berwarna paling hijau. Sebanyak 100 bibit kemudian diikat di tali yang direntangkan sepanjang 20 meter. Misalnya aku pilih ini Iya. satu aja berarti ya? Iya. Ini satu, terus Diletakkan di dekat tali Di sini. tali panjang, tali rentang. di tengah-tengah tali Iya. ini, gini. Kemudian dililit. Oh, dililit dulu, Ya, tidak langsung diikat. diputar, ya, dililit Dililit. 2 kali. Hati-hati nanti Oh iya ya rusak. patah ya. Nah, lo gimana tuh jadi caranya? Ya begini, kemudian diputar, dililit ke tali. Putar. Ya, tali induk. Ya, Ini caranya nih, berarti memang harus hati-hati ya. hati-hati. Bibit pun dibawa ke laut untuk dibudidayakan. Bibit akan diletakkan di pinggir perairan Laut Sawu. Budidaya rumput laut yang telah berkembang luas menjadi salah satu komoditas strategis yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan tentunya dalam kawasan konservasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu. Setelah diberi air, sekarang tanahnya kita ratakan ya Pak. Ini menggunakan apa namanya Pak? Sulut. Sulut? Sulut. Oke, ayo kita ratain nih Pak. Nah, ini udah proses terakhir. Kita tuang air garamnya di sini untuk nanti dijemur. Ini tahan berapa lama, Pak? Dijemurnya berapa lama? Jemurnya ini full 1 hari. Nah, sekarang sudah jadi. Kita bikin apa ini, Pak? Garamnya, Pak? Garamnya ini udah jadi seperti ini, udah kering, betul kering. Kita dibikin garam rasa. Garam rasa. Oke, yuk. Diberi rasa, ada macam-macam nih rasanya. Ada dicampur dengan lemongrass atau serai, ada dicampur dengan kelor, ada juga dicampur dengan cabai. Kita coba menggunakan buah. Ini yang pakai kelor dulu. Kelor.
banget. Jadi kalau makan asinan buah, bumbunya ini nggak cuma sekedar garam ataupun biasa pakai gula aren, tapi ini ada rasa-rasa lainnya, ada rasa kelor, ada rasa sereh, campur-campur, enak banget. Salah satu kegiatan ekowisata yang dapat dilakukan wisatawan yang datang ke Desa Les ialah transplantasi terumbu karang. Wisatawan yang datang ke Desa Les dapat ikut berkontribusi bagi kelestarian laut dengan ikut menyelam dan menanam terumbu karang pada struktur yang sudah diletakkan di dasar laut. Untuk mencoba regulator, kita tidak diperuntukkan untuk memencetnya langsung, melainkan harus di sedot. Penyelaman dilakukan di kedalaman 5 hingga 10 meter. Dasar laut Desa Les didominasi pasir sehingga aman untuk struktur terumbu karang dan proses transplantasi. Ada macam-macam metode transplantasi terumbu karang dengan bentuk struktur yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama, membantu kelestarian ikan dan menghidupkan kembali ekosistem laut. Karena terumbu karang merupakan rumah bagi berbagai jenis ikan. Kegiatan ekowisata di Desa Les telah berlangsung sejak lama. Wisatawan yang datang di Desa Les tidak hanya bersenang-senang, tapi juga diajak turut berkontribusi bagi alam. Bisa dilihat dari banyaknya transplantasi terumbu karang yang telah dilakukan. Cara melakukan transplantasi terumbu karang terbilang sederhana. Bibit terumbu karang ini ditanam dan ditancapkan pada sebuah substrat menggunakan lem seperti tanah liat yang kuat dan aman digunakan di laut. Setelah melakukan transplantasi terumbu karang, kami pun melanjutkan pekerjaan kami dengan membersihkan struktur transplantasi terumbu karang. Hanya bermodalkan penyikat, kami dengan semangat membersihkan sedimen yang ada di sekitar terumbu karang. Saya berdoa semoga terumbu karang ini bisa tumbuh dan menghiasi laut Desa Les. Taman Nasional Perairan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari wilayah segitiga terumbu karang dunia di Indonesia yang memiliki kawasan konservasi serta area migrasi mamalia laut. Salah satu wilayahnya yaitu di Kabupaten Kupang dan Rotendao. Nah, di Kupang, saya akan bertemu dengan Cesi terlebih dahulu dari Bukan Sekedar Pasiar atau BSP. Salah satu penggiat lokal wisata berbasis konservasi bagi Laut Sawu. Messi kah? Nanti. Betul banget. Datang di Kupang. Bagus ya. Kupang mah keren juga. Mantap. Aku ngajak kakak jalan-jalan. Wow, kemana nih kira-kira? Pertama kita ke Oesina yuk. Ada apa di sana? Kita melihat pusat informasi ekowisata, ada rangka pausnya. Pas banget aku belum pernah lihat. Terus Jarang apa lagi? ya. Belum. Terus kita mau ke Semau, mau lihat lumba-lumba. Ya, suka lumba-lumba. Kak, lucu pasti kita lihat langsung. Kita mau lihat pantainya bagus-bagus di Semau. Oke, kapan sekarang kita jalan? Sekarang dong. Oke, let's go. Dari Kota Kupang, saya langsung diajak Cesi ke Pusat Informasi Ekowisata TNP Laut Sawu di Pantai Oesina. Sesampainya saya kagum dengan kerangka paus pilot yang panjangnya sekitar 6 meter. Kerangka ini merupakan paus pilot yang terdampar di Pulau Sabu NTT pada Oktober 2019. Halo. Oh Ibu, kami nanti ini loh Ibu Sriyanti, Direktur Kelautan dan Perikanan dari Bappenas. Pas banget nih Bu, aku mau nanya, kenapa ya Bu ada pusat informasi ekowisata di Oesina Bu? Ini fungsinya ada dua. Yang pertama adalah untuk memberikan informasi tentang situasi di wilayah ini untuk masyarakat sekitar.
Dan yang kedua sekaligus juga untuk edukasi bagi masyarakat pengunjung daerah wisata Oesina ini. Oke, Bu, saya coba izin ke sana untuk lihat-lihat ya Bu ya di pusat informasi ini. Terima kasih banyak Ibu infonya. Karena TNP Laut Sawu merupakan perlintasan mamalia laut, jadi informasi yang disampaikan tak hanya paus saja. Ada juga terkait dugong dan tentunya lumba-lumba. Saya pun disambut oleh Kakak Yos Pok Darwis Oesina. Lumba-lumba ini cuma terdapat di perairan Laut Sawu. Selanjutnya kami menuju Pulau Semau. Dari Pelabuhan Tenau menuju Pelabuhan Hansisi sekitar 20 menit. Nah, di perairan Sulamu Semau atau Teluk Kupang inilah mamalia lumba-lumba dapat dijumpai. Mami nanti itu lumba-lumba itu ya banyak banget. Dun, ini lucu. Mau pakai ini nggak? Coba. Yeay, kami pun beruntung nih travelers, bisa berjumpa dengan lumba-lumba. Jessie bilang waktu terbaik untuk bisa melihatnya sekitar jam 6 sampai jam 8 saja. Itu pun perbandingannya mungkin dalam 5 kali percobaan, hanya 2 kali kita bisa lihat lumba-lumba. Jadi jarak kita udah bener ya nih Cek? Iya Mbak, jadi emang 50 meter itu paling minimal kalau mereka lumba-lumba dewasa. Kalau ada babynya harus lebih jauh lagi, sekitar 100 sampai 200 meter. Tuh. Tapi lucu ya di sini ya jenis lumba-lumbanya dari tadi kan di sini. Terus tiba-tiba dia nyelam, tiba-tiba munculnya di depan gitu. Memang karakternya seperti itu di sini ya, yang tidak mendekat ke kita sama sekali mereka. Nah, kalau sini lebih ke hidung botol kalau menurut pengamatan kita ya. Mereka hidung botol lebih besar, lebih tenang. Terus mereka nggak akrobat gitu. Tapi kalau mereka keluar lebih sering itu justru menandakan mereka lagi stres Mbak, karena mereka harus lebih sering napas. Makanya kita harus terus jaga jarak supaya mereka nggak gampang stres. Puas nih melihat lumba-lumba yang selalu berpindah-pindah titik, kami lanjut ke Pulau Semau. Pulau ini menyimpan pesona alam yang memikat. Sajian pasir putih dan sensasi matahari terbenam menjadi menu andalan di Semau. Contohnya saja nih, Pantai Otan. Pasirnya putih, panjang, serta laut yang tenang. Kami nanti ini ada oleh-oleh dari mitra kita kemarin yang buat bawang goreng, mitranya BSP. Iya, Kita buka ya. Gimana? Enak. Enak gurih ya. Jadi kan kita lagi asik banget nih di pantai. Kalau misalnya kamu ketemu wisatawan, apa yang kamu informasikan terkait dengan ekowisata? Misalnya kalau dari BSP tuh, kita kalau bawa tamu, kita bawa galon sendiri. Jadi kalau mereka tamu kan kita minta bawa tumbler tuh. Jadi mereka bisa refill air dari galon yang kita bawa. Setelah itu juga kita bermitra sama misalnya nih teman-teman yang dari bawang goreng nih. Jadi waktu kita berkunjung ke tempat mereka juga dapat pemasukan. Karena Cesi memberikan souvenir bawang goreng, saya pun diajak Cesi melihat lahan budidaya bawang merah. Wah, ternyata luas sekali ya travelers. Jarang-jarang nih melihat budidaya bawang merah dekat dengan laut. Namun budidaya ini sudah sesuai dengan kriteria tanamannya, yaitu langsung terkena cahaya matahari dan tanah lempung berpasir serta tak mudah tergenang air. Sejak setahun lalu, bawang merah ini pun dikreasikan oleh kelompok mama-mama pengrajin bawang di Desa Naikean melalui bimbingan oleh YPK, mitra ICCTR. Bawang merah dibersihkan, lalu diiris dengan mesin, dilumuri garam dan tepung beras, lalu digoreng. Waktu sudah semakin sore. Saya pun memilih untuk menikmati matahari terbenam dari Bukit Liman. Trekking sekitar 250 hingga 500 meter saja, langsung deh saya dan Cesi bisa melihat bentang laut, Pantai Liman, dan senja yang hangat untuk menutup hari dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.